ada istilah first world country, second world country, dan third world country. Ada di sejak tahun 70-an dunia dibagi tiga. Satu negara dunia satu, kelas satu. Nomor dua negara dunia kedua, terus negara dunia ketiga. Yang satu itu Amerika, Eropa. Yang kedua itu dulu itu masih Jepang, Cina, dan seterusnya. Kita ini negara dunia ketiga paling asor, paling sordil. Saya ingin katakan sama Anda semua, 10 tahun ke atas, 10 tahun sejak sekarang dan kemudian, Amerika akan menjadi negara dunia kedua. Eropa akan menjadi negara dunia kedua, jadi dia akan turun kelas. Afrika, Amerika Latin akan tetap menjadi negara dunia ketiga. Tapi Pasifik, negara-negara Asia Pasifik dari Indonesia sampai Cina di utara, ada Thailand, ada Myanmar, ada Kamboja, ada Vietnam, ada semuanya, akan menjadi negara dunia pertama. Dia akan menjadi first world country. Pusat perekonomian dunia akan ada di wilayah Asia Pasifik. Indonesia akan menjadi bagian dari supremasi ekonomi dunia dalam waktu tidak lama lagi. Ning dudu wekmu, weke Cina, ya, dipimpin oleh Cina, karena Cina tega melakukan yang kamu tidak mungkin melakukan, karena Cina mau melakukan yang Anda tidak mau melakukan. Kono pokoknya ndolek duit terus, sementara gue kayak penggawean, tahlilan, grebek, pengajian, gitu. Apalagi Pak? Selawatan, ma'iyahan, manakipan, segala oke banget penggawean, sehingga konsentrasi keuangan dan materialismenya turun, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, Anda mau apa sekarang? Tahun 2025 ke atas. What are you going to do? Kamu mau apa? Gue harus jadi cleaning service, gue harus jadi satpam, gue harus jadi pengemis, gue proposal nang dindi, gue pura-pura jadi wong kritis padahal dikongkon satu pihak untuk demo pihak yang lain. Gue harus jadi apa? Gue harus jadi wong ngemis. Gue wong Jawa ya rata-rata ya. Gue milih ndi? Mati kaliren opo mangan tapi barang colongan. Tenan iki. Ngene, gue tahu ngerti to ceritane ana macan digodha kancil. Muangkel banget to kancil kuwi. Muangkel macane. Akhire diuber mlebu alas kae semak-semak ilang. Akhirnya ana kebo. Boh, ngerti ra ning ndi kancil mau? Ngerti jare kebo ngono. Ning ndi nanti Bu? Ya tak dudu ning ambung sik bokongku. Akhirnya macan nyium pantatnya. Terus kerbau menunjukkan niku kono mau ning nggon semak-semak kono kae. Macannya lari, ada bener, lari lagi, hilang lagi. Ketemu babi. Bi, kowe ndelok kancil ora? Ono kuwi mau mlayu rono. Ning ndi persisnya nanti? Ambung sik silitku. Akhirnya si macan ngambung silit babi. Didudui sama babi. Pokoknya ning kono kae ana wit-witan keke ketoke ndelik ning iki. Parane karo macan ilang meneh. Akhirnya ketemu siri-siri. Ganti siri-siri. Ambung sik silit kena pengen ngerti. Ora ngerti siri-siri ta? Ora ngerti siri-siri? Durung tahu krungu. Ayo nek kepengin ngerti, diladen sik silitku. Inilah yang terjadi di Indonesia sekarang. Bukan hanya terpaksa, bahkan orang melamar untuk ngambung silit, ya ra? Ya ra? Saiki iki ning Indonesia, sarjana-sarjana, wong pinter-pinter, wong ampuh-ampuh, royoan mbuh universitas iki mbas iku royoan untuk ngelamar ndilat silit ben urip. Ya ra? Ben iso mangan, ben duwe mobil apik, ben duwe jabatan, ben iso melu ngerampok, ya ra? Wis, sesuk kowe ketemu kanca-kancane siri-siri nang ndi? Apa kuwi? Pengen ngerti gue? Terus langsung kok bukanya ya gitu. Oke.
Aku nduwe kayak banget ngono-ngono kuwi. Aku nduwe kanca Pak Muzamil, orang Malang, Bang, dipecat. Dia kepala sekolah dipecat coba oleh kepala dinas. Gara-gara dia memainkan permainan saya. Oke, jadi fatwa saya terakhir, kalau ini boleh disebut fatwa ya, anjuran untuk anak-anakku ya. Anda akan menghadapi dunia yang sangat serius di mana Indonesia akan ikut moncer. Pertanian akan maju tapi bukan milik petani. Petaninya tidak ada yang petani tapi buruh tani. Pemiliknya adalah konglomerat. Semua gedung yang tinggi hanya 1-5% yang bukan milik asing. Semua mesin materialisme, mesin kapitalisme, semua milik mereka. Sekarang teman-teman sekalian, Anda mau apa? Mau bunuh mereka? Mau berontak? Kalau sekarang saya mengajak Anda memberontak, harap tahu dua hal. Satu, kalau kita sekarang melakukan perombakan besar-besaran ke Indonesia seperti 1998 ya, sekarang yang terjadi adalah perang horizontal. Rakyat akan bentur sendiri antara kelompok A dengan kelompok B di kalangan umat Islam sendiri, betul enggak? Nah, jadi tidak mungkin saya lakukan itu. Nomor dua, andai kan saya melakukan perombakan atas Indonesia, aku orang ngejak kue wis angel-angel maknyahan tetap melarat ke ini, mau tak ajak revolusi. Nek jen aku arep ngono kuwi, aku nek di perintah karo Allah tak tandangane dhewe. 98 aku tandang dhewe. Aku nggake Gus Dur dhewe. Dengan memastikan kemenangan Gus Dur karena dipilih oleh P3 dan Golkar, dan saya yang menempuh langsung ke Akbar Tanjung maupun ke Hamzah Has pada waktu itu, dan seterusnya. Bahkan saya juga evakuasi Gus Dur begitu dipecat oleh Pak Amin Rais, dan seterusnya lah. Artinya saya tidak melihat bahwa saya perlu membawa Anda untuk perjuangan dunia. Cukup aku nang Jakarta, tak suntik gulune, tak untir set wes tadi. Kalau Allah mengizinkan, syukur Allah memerintahkan. Tapi kalau tidak, saya tidak akan lakukan apapun. Yang saya lakukan adalah menyampaikan cahaya Allah kepada anak-anakku yang semakin hari semakin banyak, yang umurnya antara 20 tahun sampai paling banyak, paling tinggi 40 tahun, yang akan menjadi pemimpin mulai 2025 ke atas. Gue tadi memimpin kabeh. Ning pesanku, Anda berdaulat kepada diri Anda sendiri dulu. Anda usah ngurusin kedaulatan di luar dirimu. Wong kamu sendiri belum berdaulat. Berdaulat artinya apa? Kamu berdaulat terhadap imanmu. Gue kudu ngerti ngopo kok beriman. Kalau kamu beriman, berarti kamu harus bisa menjalankan kehidupan yang membuatmu aman di hadapan Allah. Gitu loh sih. Karena produknya iman adalah aman. Jadi iman diterjemahkan secara akal pikiran, secara ilmu, secara kebudayaan, secara ekonomi, secara profesional. Diterjemahkan imannya dengan membuat sesuatu yang membuatmu aman di depan Allah. Itu beriman. Jangan berdaulat terhadap iman Anda, berdaulat terhadap ilmu Anda, berdaulat terhadap perilaku budaya Anda, berdaulat terhadap keluarga Anda. Kalau Anda sendiri belum berdaulat atas pikiranmu sendiri, gue isi taklid, isi jare kae, gue orang di kedaulatan nang awakmu dhewe, kamu belum bisa menjadi pemimpin bahkan terhadap dirimu sendiri. Maka sekarang anak-anakku sekalian, kamu cari dirimu itu siapa. Tuhan tuh nyuruh kamu jadi apa, caranya gimana, lah kamu senengnya apa, lah kamu bakatmu apa, gitu loh. Kalau Anda mengandalkan sekolah dan kurikulum, mereka tuh tidak peduli sama bakatmu. Kurikulum itu podo, kabeh diperlakukan sebagai kambing, padahal ono kijang, ono sapi, ono ayo kambing di wedhus. Padahal ada kambing, ada wedhus, ono kowe ya. Maksud saya, mencari dirimu sendiri itu maknanya jangan muluk-muluk. Kamu punya kecenderungan apa? Mulai dilihat sekarang kamu itu. Kamu, wah aku seneng ya karo kopi iki, tak dodolan aku tak gawe warkop wae. Wah aku seneng iki nandur-nandur, tak jajal, tak jadi cilik-cilikan jadi petani organik misalnya. Aku seneng ya IT iki. Ya, pokoknya terserah Anda itu kecenderungannya apa, itu namanya fadhilah.
Faddalallahu ba'dun ala ba'din. Temukan dirimu yang Allah konsep. Kalau di sekolahan kan sekolah tidak peduli sama Allah dulu kasih apa kepadamu, kan begitu. Maka kamu sendiri yang harus cari siapa dirimu, kecenderunganmu apa, bakatmu apa, dan carilah bahagia, karena bahagia itu hanya dengan Allah. Jadi kamu mosok kon dosen tapi ngersulo. Aja ngersulo. Kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam pekerjaanmu sebagai dosen, kan begitu. Kamu jangan ngersulo. Kowe ngojek neng karo grundel benasu ngojek aku, aduh. Teman-teman sekalian, kemarin saya diceritai oleh Sabrang, di Jepang itu ada orang yang 40 tahun lebih itu dia kerjaannya melipat-lipat kertas origami itu loh. Gawe manuk, gawe perahu, gawe apa loh. Tadi petang-petang ngunang terus deh. Kan iki petang iki. Bendino ngelipat kertas apa to gunanya apa gitu ya. Anda tidak tahu itu thariqat, itu ketekunan. Lakukan saja apa yang Allah fima atakallah. Yang Allah kasih kepadamu itu lakukan dengan istiqomah, sungguh-sungguh, tekun total sampai kamu jadi ahli yang kamu lakukan itu. Nek kue dodolan soto, kue ahli soto. Nanti ketika Indonesia menjadi negara dunia ke-1, kamu adalah pakar. Kamu direktur atas hidupmu sendiri. Kamu dibutuhkan oleh konglomerat. Bahkan kamu akan jadi konglomerat. Dan tidak apa-apa menjadi konglomerat asal kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam konglomerasi yang kamu jalan. Gitu loh, Dek. Temukan sekarang bakatmu apa. Saya ini tidak masuk rak buku di Gramedia. Bukuku ekonomi ra cocok, sosial ra cocok, budaya ra cocok, agama ra cocok, ora ono. Akhire kudu gawe lemari dhewe ya ra. Aku parpol ra cocok, ormas ra cocok, kiai ra cocok, kabeh ra cocok, akhirnya aku gawe kursi dhewe. Dan saya bersyukur karena saya sejak kecil menciptakan kursi saya sendiri. Nyun sewu ya, saya menyembunyikan nasab saya karena saya tidak mau dipuji orang hanya karena saya punya nasab. Sementara kebanyakan tokoh-tokoh Indonesia menikmati nasabnya. Lahir procot, iki wis putune mbah iki, ngono ta? Gampang dadi ketua iki, gampang dadi kok mergo pancen putune mbah iki kan ngono. Aku ora duwe kursi iki. Dan seandainya ada, aku sembunyikan di belakang punggungku. Aku ingin menjadi fungsi, bukan menjadi siapa diriku. Gitu loh, Dek. Nah, teman-teman sekalian, temukan dirimu, temukan bakatmu dan kerjakan. Masa 5-10 tahun kamu tidak jadi pakar? Jadi misalnya Pak Ilyas, sampai dia ngerti betul dunia dosen dengan segala dimensinya. Psikologi ini mahasiswa, latar belakang ekonominya mahasiswa, budayanya mahasiswa, kampus kipiye, semua dia tahu persis. Sehingga seperti origami tadi, sekarang si mbah yang penggawean melipat itu digoleki NASA karena mereka ingin bikin satelit yang efisien, yang bisa menyerap energi dari matahari tapi tidak terlalu gedabiah. Jadi harus ada lipatan-lipatan tertentu yang efisien, yang logamnya tidak terlalu berat sehingga lebih awet di angkasa. Dan itu yang bisa menguasai itu hanya seorang ahli origami. Jadi gue saiki opo tentok ke awakmu, mumpung gue isih nom, dan tekuni sampai habis. Iki tenang, lah aku iki apa? Saya tidak menekuni bidang apa-apa karena saya bukan bidang, saya bukan kamar, saya bukan perabot. Aku ini ruang, aku ini menampung semua perabot. Aku terdiri dari kamar-kamar yang bermacam-macam. Kamu jangan memasukkan aku ke dalam kamar, karena kamar itu sempit bagiku dan tidak cukup, akan pecah itu kamar untukku. Ngono rek nek arep penyair ya. Ya. Maka saya tidak membutuhkan dunia ini, karena aku disuruh menolong kalau ada yang darurat di dunia ini. Masa saya butuh dunia? Saya butuhnya Allah. Bahwa Allah kemudian menyayangi sangat dengan mencuelkan dunia untuk saya, itu Allah kasih, bukan karena saya mencarinya.
Dari soal istri sampai soal harta sampai soal ma'iyah, saya tidak pernah minta dan saya tidak pernah merebut dan saya tidak pernah bercita-cita. Ora tau kok, wah tak rabi karo artis lah. Ora tahu. Pokoknya dilalah acara bareng karo Kiai Kanjeng ning Senayan, buka bareng tak lamar sini wae. Atine pengen ngelamar tak lamar. Nesu to. Ora tau ketemu lagi pisang ngelamar wae nesu. Nah, menurut gayanya nasib dari Allah, nek cah wedok nesu ning ati tingkat kene berarti arep dadi. Jadi nek ana cah wedok benci nang kowe, berarti nanti kalau dia mencintaimu dia akan luar biasa cintanya. Semakin dia benci kepadamu, semakin tinggi energi cintanya untukmu. Oh, no. Kecuali yang tidak. Ini yang terakhir jelas ya Mas ya. Mulai besok pagi tekuni kerjaanmu, tekuni sampai kamu jadi ahli, kamu jadi pakar, kamu menguasai betul bidangmu. 10 tahun lagi kamu kata orang Madura gini, kata orang Madura, loh saya tidak mau ngelamar-ngelamar pekerjaan, saya tidak mau jadi karyawan, kata orang Madura. Meskipun saya cuma bikin betting, saya cuma punya pabrik betting, tapi saya direkturnya. Ya itu sekalian ya, jadi ahli ya, jadi ahli. Aku kira tahu tanggung-tanggung loh. Ngelakoni apa wae tenanan itu tidak hanya sekarang, tenanan itu diuji oleh waktu selamanya. Kita tidak tahu masa depan sama sekali, kita tidak tahu akan meninggal umur berapa, kita tidak tahu Israel akan datang ketika kita berusia berapa. Pokoknya kita lakukan terus. Nek carane wong main remi di Jawa Timur, pokok iki kartu iki nek tak tokno badi arek iki. Gepeng kaya ilir gak tak tokno kartu iki. Nek saiki lak gampang kompromi to, Mas. Gampang kompromi. Kemarin PDIP, terus mencalonkan diri PKB, terus mari ngono ganti meneh Nasdem, kan gitu. Pokoknya apa yang dia badi, karena dia tidak punya dirinya sendiri, dia tidak punya keistimewaan, dia tidak punya fadilah yang dikasih Allah kepada dia. Nah, temukan fadilah dari Allah kepada masing-masing, maka kamu sudah dijamin oleh Allah bahwa akan aku lebihkan kebunmu asal engkau mencari aku dalam hidupmu. Benar ya? Assalamualaikum, selamat datang di Pebeli Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2018. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama, Mbah Nun ngendiko bahwa pada tahun 70-an lahir istilah yang membagi negara menjadi 3 bagian, yakni First World Countries, Second World Countries, and Third World Countries. Jadi intinya, dunia itu dibagi menjadi 3 kelas, yakni negara kelas pertama, negara kelas kedua, dan negara kelas ketiga. Ketiga golongan ini dibedakan oleh banyak faktor, tapi intinya adalah hasil dari kacamata barat di dalam memandang kehidupan. Contohnya, pembangunan atau infrastruktur, kemudian ekonomi atau tingkat kekayaan rakyatnya, dan pendidikan atau tingkat kepintaran penduduknya.
Semua parameter itu dijadikan sebagai landasan utama untuk memilah negara menjadi 3 golongan. Padahal sebenarnya pembagian yang diperkenalkan Barat bahwa negara terbagi menjadi 3 kelas sangat tidak fair. Alasannya karena metodologi untuk menentukan menggunakan kacamata Barat. Contohnya pendidikan misalnya. Kalau orang tidak bisa membaca Latin, dianggap sebagai buta huruf dan tertinggal. Sementara kalau tidak bisa membaca Al-Quran, tidak dikategorikan buta huruf. Padahal seharusnya penilaiannya objektif, jangan hanya menggunakan metodologi Barat saja. Atau contoh yang lain, misalnya infrastruktur. Bagi mereka, gedung-gedung tinggi, gemerlap duniawi itu dianggap maju. Jadi intinya, membangun dunia adalah tujuannya. Sementara mereka lupa bahwa tidak semua negara, cita-cita, watak, kepercayaan, dan tujuannya sama. Misalnya orang Indonesia sendiri yang mayoritasnya beragama Islam. Mereka mengacu kepada akhirat sehingga menganggap dunia ini hanya singgah sementara. Lantas, untuk apa membangun duniawi? Bukankah ini cuma singgah saja? Jadi rasa-rasanya tidak fair kalau infrastruktur adalah sebagai acuannya. Karena jelas tujuan dan cita-cita setiap negara pastilah berbeda. Bagaimana bisa infrastruktur lantas dijadikan patokan untuk memilah dunia menjadi 3 golongan, sementara tujuannya saja berbeda-beda? Ibaratnya, Barat itu tujuannya ke kiri, kita ke kanan. Ya jelas berbeda. Kemudian, poin selanjutnya adalah Bahnun menyebutkan contoh dari masing-masing kelas itu. Negara kelas pertama adalah Amerika dan Eropa. Kemudian, negara kelas kedua adalah Jepang, Cina, Korea, dan seterusnya. Sementara negara kelas ketiga adalah negara yang dianggap masih berkembang, seperti Indonesia, Afrika, Amerika Latin, Thailand, Malaysia, dan seterusnya. Jadi, menurut kacamata dan metodologi yang dianut Barat, Indonesia digolongkan negara dunia kelas ketiga atau negara yang masih berkembang. Kemudian, poin selanjutnya, Bahnun ngendiko begini. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah 10 tahun ke atas nanti, semua pemetaan itu akan berubah. Di mana Amerika, Eropa akan menjadi negara dunia kelas 2, jadi akan turun kelas. Tapi, negara-negara Asia Pasifik seperti Indonesia, Thailand, Jepang, Korea, Cina, Vietnam, dan seterusnya itu akan menjadi negara dunia kelas pertama. Jadi akan naik kelas, alias menjadi first world country. Alasannya karena kekuatan dan perputaran ekonomi dunia akan berpusat di Asia Pasifik. Jadi, Indonesia akan menjadi bagian dari supremasi ekonomi dunia. Dan menurut Bahnun, itu tidak akan lama lagi, kisaran 10 tahun ke depan, sehingga kalau dilihat dari tahun Sino bareng ini, tahun 2018, maka kira-kira kisaran tahun 2028, atau 5 tahun yang akan datang. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa peperangan antara Rusia dengan Ukraina telah membuat banyak perubahan. Di antaranya, menyebabkan melemahnya ekonomi negara-negara Eropa dan krisis politik yang berkepanjangan, sehingga perlahan seolah mulai samar-samar terjadi apa yang Bahnun ungkapkan pada 2018 silam. Poin selanjutnya, Bahnun menggarisbawahi begini. Tapi itu semua bukan milikmu, tapi miliknya Cina. Alasannya menurut Bahnun, karena Cina tega melakukan apa yang kamu tidak mungkin tega lakukan. Karena Cina mau melakukan apa yang Anda tidak mau lakukan. Karena Cina tidak punya tahlilan, sholawatan, bebrayan. Mereka pokoknya kerjaannya cuma satu, yakni mencari uang terus-menerus. Sementara Anda, bangsa Indonesia, memiliki banyak kerjaan yang sifatnya adalah rohani atau bekal untuk kehidupan yang abadi nanti. Seperti pengajian, tahlilan, sholawatan, yasinan, manakiban, dan segala macam lainnya.
sehingga konsentrasi keuangan dan materialisme Anda turun. Poin selanjutnya adalah Mbah Nun mengutip Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah kampung akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu lupakan apa yang sudah ditetapkan kepadamu di dunia. Intinya, pada ayat ini, Mbah Nun berpesan begini, carilah akhirat pada apapun yang Allah kasih kepada Anda, atau apapun saja yang sudah Allah nasibkan kepada Anda, maka carilah akhiratnya. Misalkan kita diberi fadilah tijarah atau perniagaan, maka carilah akhirat pada perniagaan itu. Contohnya, jujur dalam berdagang, tidak menjual dengan laba yang tidak sesuai syariat, modalnya halal, perputaran uangnya disakatkan, membantu siapapun saja, dan seterusnya. Intinya, temukanlah akhirat dari apa yang sudah Allah nasibkan kepada kita. Dinasibkan memiliki istri yang berbakti, dicari akhiratnya. Dinasibkan memiliki istri yang rewel, juga dicari akhiratnya. Atau dinasibkan memiliki kemampuan dagang, kreatif, tani, atau apapun saja, maka carilah akhiratnya. Kurang lebih itu inti pada poin ini. Kemudian poin selanjutnya, Mbah Nun bertanya begini, teman-teman sekalian, jika kita mengacu kepada landasan yang pertama tadi, maka pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan tahun 2025 ke atas nanti? Apakah Anda mau jadi cleaning service? Apakah Anda mau jadi satpam? Apakah Anda mau jadi pelayan hotel dan restoran? Anda mau jadi pengemis yang membawa proposal kemana-mana? Atau Anda ingin menjadi seseorang yang berpura-pura kritis, yang disuruh oleh satu pihak untuk menyerang atau mendemo pihak lainnya? Atau Anda mau jadi pegawai zakat yang memakan uang zakat? Atau juga Anda mau mengemis dengan dalih bantuan, sedekah, atau apa? Atau Anda mau nyalon pura-puranya mengabdi kepada rakyat, tapi nyatanya hanya ingin ikutan maling uangnya rakyat? Atau mau apa Anda? Setelah bertanya beberapa pertanyaan, selanjutnya Mbah Nun bercerita kisah Kancil dan Macan. Jadi, Kancil itu kan sangat nakal. Akhirnya, pada suatu ketika membuat Macan marah kemudian mengejarnya. Namun, Kancil bisa lolos. Singkat cerita, Macan kehilangan jejak si Kancil. Kemudian, dalam kebingungannya, si Macan bertemu dengan kerbau. Lantas, Macan bertanya kepadanya, "Bau, kerbau, apa kamu ngerti Kancil lari kemana tadi?" Kerbau menjawab, "Ngerti." Macan, "Kemana dia?" Kerbau, "Kalau mau tahu, cium dulu pantatku." Akhirnya, Macan pun mencium pantat kerbau. Kemudian, kerbau menunjukkan arah larinya. Ternyata benar, apa yang dikatakan kerbau, namun baru kelihatan sebentar Kancil hilang lagi. Selanjutnya, Macan bertemu babi. Bertanyalah Macan kepada babi, Babi, kamu lihat kemana larinya Kancil gak?" Babi menjawab, "Iya, lihat. Tadi dia lari ke arah sana." Macan, "Ke arah mana tepatnya?" Babi, cium dulu pantatku." Macan pun menciumnya. Kemudian babi menunjukkan, "Itu di sana ada semak-semak. Sepertinya Kancil sembunyi di balik semak-semak itu." Sontak, Macan berlari ke arah semak-semak itu. Namun lagi-lagi Kancil berhasil kabur. Selanjutnya, si Macan bertemu dengan siri-siri. Sampai di sini, selanjutnya Mbah Nun sedikit berkelakar dengan bertanya kepada jamaah begini, "Anda kenal siri-siri?" Jamaah menjawab, "Tidak." Mbah Nun, "Kalau mau tahu, cium dulu pantatku." Sontak jamaah tertawa. Di sela-sela tawa jamaah, Mbah Nun melanjutkan dengan ngendiko begini, "Inilah yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Tidak hanya terpaksa mencium pantat, bahkan sekarang ini orang melamar supaya bisa mencium pantat. Jelas ini hanyalah sebuah kiasan dari Mbah Nun dan bukan substansinya. Karena selanjutnya, Mbah Nun ngendiko bahwa sekarang ini sarjana-sarjana, universitas-universitas, tokoh-tokoh, semua itu berlomba-lomba melamar untuk ngambung silit ben iso urip, alias berlomba-lomba untuk mencium pantat agar bisa hidup, agar bisa makan, agar punya mobil bagus, dan agar bisa ikutan merampok."
Poin selanjutnya, Mbah Nun menawarkan anjuran kepada jamaah. Dan kurang lebih garis besar dari anjuran Mbah Nun itu adalah beliau berpesan bahwa kita akan mengalami dunia yang sangat serius, di mana Indonesia akan mengalami perubahan yang cukup moncer, pertanian akan lebih maju, kreativitas makanan, ukiran jati, dan semua hasanah-hasanah warisan dari mbah-mbah kita yang lainnya akan moncer lagi. Tapi itu semua bukan Anda pemiliknya. Jadi misalnya pertanian maju, nanti itu para petani hanya menjadi buruh tani, sementara penguasa atau pemiliknya adalah para pemilik modal yang berkuasa, yang seenaknya bisa mempermainkan harga, yang membuat strategi agar para petani tergantungan dengan pupuk, sehingga mereka bisa mempermainkan harga pupuk dan seterusnya. Intinya, Mbah Nun berpesan untuk bersiap-siap menghadapi perubahan dunia yang tidak akan lama lagi. Dan oleh karena itu, Mbah Nun menganjurkan kepada jamaah untuk mempersiapkannya sejak sekarang. Dan caranya adalah dengan kerja yang tekun dan cintailah pekerjaan Anda. Karena kalau tidak, maka Anda hanya akan menjadi buruh, satpam, cleaning service, pengemis, atau paling pol pegawai hotel. Sementara kalau Anda bersungguh-sungguh, tekun dan mencintai pekerjaan Anda, maka Anda akan moncer. Namun syaratnya Anda harus mencari tahu bakat Anda itu apa. Jadi fadilah yang sudah Allah kasihkan kepada masing-masing diri Anda itu apa. Dan kalau sudah ditemukan, misalnya bakat saya adalah berdagang tempe, maka kemudian Anda pelajari tempe dengan tekun dan sungguh-sungguh, mulai dari sejarahnya, rasanya, bahannya. Pokoknya pelajari tempe itu dari segala macam aspeknya sampai kamu ahli. Dan carilah bahagia. Karena kesalahan orang sekarang ini menurut Mbah Nun adalah tidak mencari bahagia, mereka hanya mencari materi, namun tidak menikmati prosesnya, sehingga menjadi apa saja tujuannya bukanlah bahagia, namun materi. Dan menurut Mbah Nun itu kurang tepat, karena itu hanya buang-buang waktu dan pikiran saja. Namun sebaliknya, jika Anda sudah menemukan bakat atau nasib yang sudah Allah tetapkan kepada Anda, kemudian Anda mencintai nasib atau pemberian Allah itu, maka Anda dapat bersaing dengan para pendatang-pendatang itu. Sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut itu garis besar dari poin yang terakhir ini. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.